Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan yang pastinya, semoga anak-anak ibu semua yang ada di rumah tetap semangat belajar, meskipun belajar dari rumah aja. Perkenalkan, nama saya Reni Elvina Syarina Sution, biasa dipanggil Ibu Reni. Saya guru mata pelajaran matematika di SMP Negeri 1 Beringin. Nah, di video pertama ini kita akan membahas materi pelajaran kita yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Di mana di video ini kita akan membahas tentang pengertian bilangan bulat, kemudian membandingkan bilangan bulat, yang ketiga penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, anak-anak ibu semuanya, setelah kalian melihat video ini, untuk memastikan bahwa informasi ini telah sampai ke kalian, saya minta kalian untuk like video ini. Oh ya, satu lagi, supaya kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan loncengnya ya. Anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, pastikan kalian telah menyediakan alat-alat tulis kalian, seperti buku tulis, alat tulis pulpen ataupun pensil, dan penggaris. Oke, kita mulai proses pembelajaran jarak jauhnya ya nak. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menonton. Bilangan bulat. Ini yang akan kita pelajari di bab 1. Yang pertama yaitu pengertian bilangan bulat. Jadi, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan caca dan negatifnya. Apa-apa aja itu bilangan caca? Yaitu mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, dan seterusnya. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai tak terhingga. Tanda titik 3 ini adalah seterusnya, dibaca seterusnya. Nah, bilangan bulat tadi terdiri dari bilangan caca. Bilangan cacanya ini dan negatifnya. Negatifnya itu berarti dari negatifnya dari 1. Negatif 1 kita kebor ke arah kiri. Kemudian 2, negatif 2, lanjut negatif 3, dan seterusnya. Tanda titik 3 kali. Dan seterusnya. Berarti negatif 4, negatif 5, negatif 6. Inilah yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kemudian yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ini bisa kita buat dalam bentuk garis bilangan. Ini garis, nanti kalian buat di buku catatan kalian. Tapi kalian pakai roll ya nak. Nah, yang di tengah-tengah itu selalu angka 0. Kemudian ke sampingnya kasih jarak. Jaraknya ini harus sama setiap jarak ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau pada garis bilangan, tanda seterusnya ini digunakan dengan tanda panah. Berarti ini bisa kita panjangkan lagi untuk angka 11, angka 12, angka 13, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut untuk ke yang sebelah kiri. Sebelah kiri itu bilangan negatifnya. Berarti dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Ini anak. Oke, ini adalah angka 0. Angka 0. Nah, sedangkan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ini saya buat ya yang ke arah kanan. Ini kita sebut dengan bilangan bulat positif. Kita sebut dengan bilangan bulat positif. Nah, sedangkan untuk dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya, atau yang ke arah kiri, ini kita sebut dengan bilangan bulat negatif. Jadi yang ke arah kiri kita sebut dengan bilangan bulat negatif, dan yang ke arah kanan kita sebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan yang di tengah-tengah adalah angka 0. Baik, kita lanjut ya. Nah, coba kalian perhatikan dari angka 1 dan angka 10. Lihat, angka 1 dan angka 10. Atau dari sini kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kira-kira selanjutnya 10 ini berapa? Ya, 11. Kemudian 12, kemudian 13. Artinya semakin ke kanan, ini saya kasih tanda ya. Semakin ke kanan, maka angka akan semakin apa, Nak? Angka akan semakin besar. Iya, angka akan semakin besar. Lihat, mana yang lebih kanan? Antara 2 dan 6. Lebih kanan angka 6. Berarti memang lebih besar angka 6. Nah, selanjutnya kebalikannya. Semakin ke kiri, angka semakin kecil. Angka semakin kecil. Nah, contohnya bisa kalian lihat antara angka 1 dan angka 7. Mana yang lebih kecil, 1 atau 7? Jawabannya 1 lebih kecil. Ya, 1 berada di sebelah kiri, sedangkan 7 berada di sebelah kanan. Sekarang kita buat contohnya ya, Nak. Contohnya, contoh yang pertama. Manakah yang lebih besar? Negatif 10 atau 2? Tanda tanya.
Manakah yang lebih besar, negatif 10 atau 2? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya. Di tengah-tengah selalu 0 di tengah-tengah. Kemudian lihat ya, manakah yang lebih besar, negatif 10 atau 2. Berarti kita butuhkan angka negatif 10 dan angka 2 di garis bilangan. Oke, kita buat 1, 2, 1, 2. Sudah ada angka 2. Di soal yang dibutuhkan angka 2. Kita cukup buat sampai angka 2 saja. Kemudian selanjutnya yang negatifnya sampai negatif 10. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10. Cukup sampai negatif 10 karena yang diminta di soal negatif 10. Sudah, sekarang kita lingkari. Yang di soal yang diminta, pertanyaannya lihat enak. Manakah yang lebih besar, negatif 10? Lingkari negatif 10. Atau 2, lingkari 2. Lihat, kita berada di tengah-tengah sini. 2 ini berada di sebelah kanan. Yang kirinya adalah negatif 10, sebelah kiri. Nah, yang diminta apa? Manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih besar? Kalau yang lebih besar, berarti ini yang paling kanan. Yang paling kanan. Kalau dia minta yang lebih besar, berarti yang paling kanan. Mana yang paling kanan? Negatif 10 atau 2? Jawabannya 2. Ini ya, 2 yang berada di sebelah kanan. Berarti manakah yang lebih besar, negatif 10 atau 2? Jawabannya 2 lebih besar dari negatif 10. Atau dengan menggunakan simbol, kita bisa buat 2 besar, lebih besar dari negatif 10. Ini dia jawabannya, nak. Kita lanjut contoh yang kedua ya, nak. Manakah yang lebih kecil dari bilangan bulat negatif 15 dan negatif 20? Tanda tanya. Sudah, kita gunakan garis bilangan lagi ya. Garis bilangan. Lihat soalnya, negatif 15 dan negatif 20. Berarti kalau di sini 0, untuk bilangan negatif kita ke arah kiri. Kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11, negatif 12, negatif 13, negatif 14, negatif 15, negatif 16, negatif 17, negatif 18, negatif 19, negatif 20. Kemudian kita lingkari. Kita tidak usah isi yang positif karena tidak ada angka positif di soal. Negatif 15-nya kita lingkari. Ini negatif 15. Lingkari. Kemudian negatif 20-nya juga kita lingkari. Oke.
Kemudian ini kita tentukan sebelah mana. Negatif 15 ada di sebelah kanan ya. Kemudian negatif 20 ada di sebelah kiri. Nah, dari soal yang diminta apa nak? Kita lihat soal manakah yang lebih kecil yang diminta. Kalau yang diminta kecil berarti sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang mana sebelah kiri? Yaitu negatif 20. Ini ya, sebelah kiri negatif 20. Jadi jawabannya negatif. Manakah yang lebih kecil dari bilangan bulat negatif 15 dan negatif 20? Jawabannya yang lebih kecil adalah yang lebih kecil adalah negatif 20 atau negatif 20 lebih kecil dari negatif 15, atau dengan menggunakan simbol negatif 20 tanda lebih kecil seperti ini ya, kecil dari negatif 15. Oke, selesai. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh ketiga, urutkanlah bilangan bulat berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Bilangannya 10, negatif 2, 0, 5, negatif 7. Oke. Caranya yang pertama kita buat garis bilangannya. Kemudian di tengah-tengah angka 0. Sudah, kita lihat soalnya. Angka berapa aja yang diminta? Ada angka 10, negatif 2, 0, 5, negatif 7. Angka 0 sudah ada. Kemudian angka 10. Berarti ini bilangan positif ke arah kanan. Kita mulai ya nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya negatif 2. Negatif 2. Negatif berarti ke arah kiri. Negatif 1, negatif 2. Oke. Kemudian 0. 0 sudah ada. 5 sudah ada. Negatif 7 yang tidak ada. Berarti ini kita lanjutkan. Negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Kemudian kita lingkari bilangan yang ada pada soal. 10. Kita lingkari 10. Negatif 2. Kita lingkari negatif 2. 0. Kita lingkari 0. 5. Kita lingkari 5. Negatif 7. Kita lingkari negatif 7. Kemudian kita lihat soalnya. Soal meminta apa? Urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terbesar. Dari yang terbesar. Ini yang diminta. Kalau dari yang terbesar, besar berarti dari kanan. Besar kanan. Tadi ini kecil dari kiri. Kalau besar dari kanan. Mana yang paling kanan? 10. 10 paling kanan. Baru 5. Kemudian 0. Kemudian negatif 2.
kemudian negatif 7. Saya ulangi ya. Yang diminta soal, urutkan bilangan bulat berikut ini dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti dari yang kanan. Ini kan udah kita tandai buat bulatannya. Lihat yang paling kanan, 10, baru 5, baru 0, baru negatif 2, baru negatif 7. Jadi urutan bilangan ini dari yang terbesar ke yang terkecil, jawabannya adalah jawabnya 10, 5, 0, negatif 2, negatif 7. Nah, sebagai rangkuman dari materi membandingkan bilangan bulat, yang pertama yaitu semakin ke kanan maka bilangan semakin besar. Dan yang kedua, semakin ke kiri maka bilangan semakin kecil. Ini rangkuman untuk materi membandingkan bilangan bulat. Materi yang ketiga yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk memudahkan anak-anak ibu semua dalam memahami materi ini, maka ibu ada catatan penting yang harus anak-anak ibu ingat. Yang pertama yaitu untuk penjumlahan, maka ini arahnya ke kanan. Yang kedua, untuk pengurangan, arahnya ke kiri. Atau anak-anak ibu juga bisa ingat kalau penjumlahan itu dengan menjumlahkan biasanya hasil akan semakin besar. Nah, kalau besar berarti ke arah kanan. Dan kalau pengurangan biasanya identik dengan semakin kecil. Nah, kalau kecil ke arah kiri. Seperti materi kita yang sebelumnya ya, besar kanan dan kecil itu ke arah kiri. Semakin besar semakin ke kanan, semakin kecil semakin ke kiri. Gitu ya nak, ini untuk diingat. Kita tandai, kalian tandain ya di buku catatan kalian. Nah, langsung aja kita buat ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari misalnya negatif 5 ditambah 2. Tentukan hasil dari negatif 5 ditambah 2. Nah, ini kita bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Dengan menggunakan garis bilangan. Berarti kita buat garis bilangannya. Lihat di soal, tentukan hasil dari negatif 5, kemudian ada 2. Ya, berarti di dalam garis bilangan kita harus ada angka negatif 5 dan angka 2. Di tengah-tengah ini kita buat 0. Kemudian ke kanan bilangan bulat positif 2, 1, 2. Kemudian negatif 5 ke arah kiri. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dah, lihat ya nak, negatif 5. Kalian tandain negatif 5.
Ini negatif 5 ya. Kemudian ditambah. Negatif 5 ditambah 2. Oke, kita kembali ke atas. Kalau ditambah atau penjumlahan berarti arahnya ke kanan. Saya ulangi, negatif 5, ini negatif 5, tambah berarti ke arah kanan. Tambah berapa? Tambah 2. Berarti kita lompat ke arah kanan 2 kali. 1, 2. Nah, berhentinya di angka negatif 3. Berarti jawabannya hasil dari negatif 5 ditambah 2 sama dengan ini. Tempat yang terakhir itu negatif 3. Di sini tadi kita berhentinya kan? Gimana, Nak? Bisa? Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua misalnya hasil dari negatif 5 dikurang 4 adalah titik-titik. Hasil dari negatif 5 dikurang 4 adalah titik-titik. Nah, kita gunakan cara yang pertama dulu ya. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangannya. Lihat angkanya, Nak, ada negatif 5. Berarti kita buat dulu dari 0. Kemudian ke kiri, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Ya, negatif 5. Sudah 4 ya. Kita boleh buat 1, 2, 3, 4. Oke. Selanjutnya kita kembali ke soal. Lihat ya. Hasil dari negatif 5. Negatif 5. Ini negatif 5-nya ya. Hasil dari negatif 5, kita tandai negatif 5 dikurang 4. Kalau kurang ke kanan apa ke kiri? Ayo lihat lagi catatannya. Kalau kurang ke arah kiri. Kurang ke arah kiri ya, Nak ya. Nah, ini kurang 4. Berarti kita lompat ke arah kiri sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Udah, saya ulangi ya. Negatif 5 dikurang 4. Ini garis bilangan kita. Kita tandai negatif 5. Negatif 5. Nah, karena kurang, maka kita ke arah kiri. Oke, berapa kali ke arah kiri? 4 kali, karena dikurangin 4. Ya, ini ya. 1, 2, 3, 4. Berhenti di sini. Kalau gitu berapa hasilnya? Ini tinggal kita teruskan dulu. Habis negatif 5, ini titik yang pertama negatif 6. Ini lanjut negatif 7. Titik berikutnya negatif 8. Titik berikutnya negatif 9. Berarti jawabannya hasil dari negatif 5 dikurang 4 sama dengan ini ya, titik terakhir pemberhentian kita yaitu negatif 9. Ini cara pertama dengan menggunakan garis bilangan. Kita lanjut contoh yang ketiga ya, Nak. Tentukan hasil dari negatif 2 tambah 7 dikurang 3. Titik tanda tanya. Nah, kita tetap gunakan cara yang pertama dulu yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Buat garis bilangannya. Tengah-tengahnya ini 0.
Lihat ya, negatif 2. Negatif 2 berarti dari sini negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 2. Ini titik awal kita. Oke. Dia negatif 2. Ini titik awal kita. Kemudian tambah. Kalau tambah berarti ke arah kanan. Ke arah kanan 7 kali. Karena tambah 7. Negatif 2 tambah 7. Negatif 2 ke arah kanan 7 kali. Yuk kita mulai ke arah kanannya 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kemudian ini kita tandain. Habis 0 kalau ke kanan jadi 1 ini, 2, 3, 4, 5. Berhenti di 5. Sudah, selanjutnya kurang 3. Kalau kurang berarti kita ke arah kiri. Ke arah kiri 3 kali. Tapi dari sini. Karena tadi titik pemberhentian kita ya. Kurang 3. Ke arah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Inilah titik pemberhentian yang terakhir. Kita lingkarin ya. Titik pemberhentian yang terakhir. Berarti jawabannya hasil dari negatif 2 tambah 7 kurang 3 sama dengan 2. Karena ini adalah letak pemberhentian kita yang terakhir tadi 2-nya ya nak ya. Kita lanjut contoh yang keempat ya nak. Nah untuk contoh yang keempat ini kita gunakan nominal yang besar-besar ya. Misalnya hasil dari negatif 40 ditambah 13 sama dengan titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini, negatif 40 ditambah 13, memang kita masih bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Tapi, karena angkanya ini lumayan besar, maka penggunaan garis bilangan sudah tidak efektif lagi. Nah, di sini kita gunakan cara yang kedua untuk menyelesaikannya, yaitu ini saya sebut dengan cara cepatnya. Nah, untuk cara cepat dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ini ada langkah-langkah yang harus kalian ikuti. Yang pertama yaitu lihat ya nak ya, lihat letak angkanya. Lihat letak angka. Kalau berada di ruas yang berbeda, maka itu angkanya kalian kurangkan. Tapi kalau ada dalam ruas yang sama, maka angkanya atau nominalnya kita jumlahkan. Nah, yang kedua, setelah itu untuk hasilnya, hasil dari pengurangan atau penjumlahan tadi diletakkan di ruas yang memiliki angka atau nominal terbesar. Nah, kita selesaikan ya nak, ini ya, negatif 40 ditambah 13. Caranya yang pertama, kita buat dulu ruasnya.
2 ruas, yang satu untuk bilangan positif, yang satu untuk negatif. Lihat ini nak, negatif 40 dan positif 13. Ini ya yang dilihat. Jadi yang di ruas positif ada 13. Ini negatif 40. Kita letakkan di ruas negatif. 13-nya kita letakkan di ruas positif. Sudah? Nah, sekarang lihat ini ya. Kalau berada di ruas yang berbeda, maka dikurangkan, ya. Ini kan ruasnya berbeda, berarti kita kurangkan. Yang besar ini 40 dikurang 13. Kita kurangkan. Ini 10 kurang 3, 7. Tinggal 3 kurang 1, 2. 27. Nah, hasilnya diletakkan di ruas yang memiliki angka terbesar. Ini kita garis dulu. Hasilnya 27, kita letakkan di ruas yang memiliki angka terbesar. Antara dua ini mana yang terbesar? 40 yang terbesar. Nah, 27 ini kita letakkan di bawah 40 berarti. Nih, berarti ini hasilnya karena berada di ruas negatif 27. Jadi, jawabannya negatif 40 ditambah 13 sama dengan negatif, ini ya hasilnya ya, negatif 27. Bukan ini ya, tapi ini hasilnya. Oke, dengan cara yang sama kita buat contoh ke-5. Nih, hasil dari negatif 12 dikurang 32 sama dengan titik-titik. Kita buat 2 ruas. Satu ruas positif, satu ruas negatif. Nah, lihat angkanya ini kita bagi menjadi 2. Sini ya, 1, 2. Negatif 12. Berarti kita letakkan di ruas negatif. Kemudian ini kita lihat negatif 32. Kita letakkan 32-nya ini di ruas negatif. Ya, ini jadi negatif. Oke. Nah, selanjutnya lihat ini, kalau ruasnya sama berarti dijumlahkan. Nah, kita jumlahkanlah 12 dengan 32. Tambahkan 2 tambah 2 4, 1 tambah 3 4. Kemudian ini kita garis. Hasilnya diletakkan di ruas yang memiliki angka terbesar. Angka terbesarnya mana? 32. Berarti kita letakkan di sini. Hasilnya karena ini di ruas negatif, negatif 44. Jadi ini negatif 12 jawabannya ya. Negatif 12 dikurang 32 sama dengan negatif 44. Ini jawabannya. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum.